Ini kan berarti orang-orang Thailand Selatan kebanyakan masih percaya sama Lung Tu ya. Jadi 152 kursi yang Partai Orange menangin di pemilu tadi, walaupun itu jadi mayoritas, tapi itu ternyata belum cukup tuh buat... Jadi setelah gue bikin shorts yang bahas kampanye di Thailand kemarin, yang regulasi baliho di kampanye Thailand kemarin, di situ banyak banget yang minta buat bahas pemilunya sekalian. Biar ada perbandingan katanya sama pemilu di Indonesia nanti. Tapi di situ masih gampang tuh gue tuh, bahas nggak ya? Sampai akhirnya abis pemilunya jalan kemarin dan hasilnya keluar, gue langsung anjir. Hasilnya gila nih, Lung Tu berpotensi menangis ini. Monarki sama militer bakal goyang di pemerintahan nih, kemungkinan besar dengan hasil ini. Jadi ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas pemilu Thailand 2023 di Learning by Googling. Oke, jadi masa-masa kampanye di Thailand kemarin tuh puncaknya ada di tanggal 14 Mei 2023. Waktu harinya pemilu. Hari pemilihan partai politik favorit masyarakat Thailand. Nah, di sini nih banyak banget nih dari kita yang salah sangka. Disangkanya ini pemilu buat langsung milih Perdana Menteri selanjutnya. Kayak kalau di Indonesia tuh nyoblos buat milih presiden selanjutnya. Padahal enggak kan. Ya, walaupun orang sana udah pada ngebet pengen lihat Lung Tu lengser ya, tapi ternyata nurunin Lung Tu nggak sesimpel itu. Karena pemilunya nih sistemnya beda sama kita. Emang sistemnya gimana? Simpelnya sistem pemilihan Perdana Menteri di Thailand tuh sama kayak Indonesia waktu milih presiden dulu sebelum Pilpres 2004. Yang pemilihan presidennya tuh diatur sama MPR. Jadi nggak dipilih langsung sama rakyat, dipilihnya sama anggota-anggota parlemennya. Nah, Thailand mereka nih kayak gitu, sistem milih Perdana Menterinya. Dipilih sama parlemen. Parlemen-parlemen yang selama ini tuh banyak diisi sama gengnya Lung Tu. Banyak diisi antek monarki sama militer, banyak diisi geng-geng kudeta 2014. Billionaire Thaksin was prime minister, ousted by a coup in 2006. His sister Yingluck also held the job until 3 years ago. She too was unseated by a coup. Oke, sebelum lanjut bahas hasil pemilu yang sekarang, gue jelasin dulu kali ya. Sistem parlemen di Thailand tuh sebenarnya kayak apa? Biar kita bisa lebih gampang nih memahami hasil pemilunya. Yang setara sama DPR tuh kalau di Thailand namanya Soso. Soso ini tuh lower house-nya parlemen Thailand, DPR-nya nih dia nih. Nah, yang setara DPD namanya Sowo. Sowo ini selevel senat berarti ya, upper house-nya nih dia nih, DPD-nya Thailand. Ingat kan ya ini ya, DPR Soso, DPD Sowo. Dan buat total kursinya, kursi yang ada di parlemen Thailand tuh ada 750 kursi. 500 kursi buat Soso, buat DPR, 250 kursi buat Sowo, buat senat. Nah, di pemilu kali ini warga Thailand tuh bakal milih partai sama wakil partainya buat dapat kursi di parlemen Soso. Jadi mereka milih partainya atau kalau di sini nyoblos partainya buat ngasih partai itu kursi di DPR, buat ngasih partai itu kursi di Soso. Nah, ini nanti pas milih lembar kertas suaranya tuh ada dua ya, ada lembar pemilihan partai sama lembar pemilihan anggota parlemen per daerah. Yang Sowonya nggak dipilih. Nah ini nih, jadi sejak pemerintah Thailand dikudeta sama Prayut, dikudeta sama Lung Tu di tahun 2014, dari situ pemilihan senat tuh jadi dipilih langsung sama pihak militer. Ini kan anjing ya. Berarti kan ini mereka udah prepare loh. Gimana caranya, walaupun nantinya kita kalah, kita tetap punya power nih di parlemen. Udah siap-siap begitu berarti kan geng-gengnya Lung Tu ini. Dan nyebelinnya lagi nih, kelompok buat milih anggota Sowo ini dipimpin sama rekannya Lung Tu waktu kudeta. Prawit Wongsuwon. Atau biasa panggilan akrabnya tuh Lung Pom. Yang kalau rapat parlemen tidur mulu nih kerjaannya nih. Aduh, bisa-bisanya ini ya duo imut begini melakukan kudeta loh dulu loh. Masih bingung gue kadang. Yang ini pap le, Nah, nanti kalau anggota parlemennya udah lengkap nih, yang Soso sama yang Sowo, nah disinilah baru dilakukan pemilihan Perdana Menteri. Jadi aturannya nih sekarang buat kepilih jadi Perdana Menteri, calon Perdana Menterinya tuh harus punya hasil voting minimal setengah dari seluruh kursi di parlemen, plus 1. 50% dari 750 kursi ditambah 1. Berarti berapa tuh? 376 kursi ya berarti ya. Ya minimal harus segitu, harus lebih dari setengah. Walaupun lebihnya ini cuma 1 kursi doang ya, tapi nggak apa-apa. Itu dianggapnya udah mayoritas. The choice of Prime Minister is decided by the lower house and 250 members of the Senate, unelected and mostly handpicked by the military. So in theory, the opposition will need 75% of the vote.
Nah, hal-hal barusan itu juga lah yang dari awal ditekenin ke masyarakat Thailand. Buat mereka nyari tahu secara mendalam tentang program-program partai dan kepala partainya. Biar mereka nggak salah pilih. Karena kan caleg-caleg yang mereka pilih inilah yang nantinya bakal jadi wakil mereka di parlemen. Terutama di sini wakil buat voting buat milih Perdana Menteri nantinya. Jadi kalau misalnya lu nggak mau Lung tuh jadi Perdana Menteri lagi, ya jangan pilih partainya dia. Atau jangan pilih juga partai-partai yang kemungkinan bakal koalisi sama dia. Jadi ya itu tuh yang harus dipelajarin sama orang Thailand waktu itu. Pemetaan partainya ini kemana-kemana aja, biar kita nggak salah pilih. Dan disinilah yang menurut gue jadi apa ya? Ya jadi perang yang menarik lah. Karena buat nekenin kalau partai mereka ini punya identitas, buat nekenin kalau partai mereka ini beda dari partai-partai yang lain, program-program yang ditawarin sama masing-masing partai ini tuh beneran beda-beda. Buat contoh misalnya partai Kauklai deh. Kalau bahasa Inggrisnya nih partai move forward, partai bergerak ke depan. Atau biar kita gampang ingetnya sebutnya partai orange saja nih. Oh ya ini partainya Rom juga nih, partainya suaminya teman gue juga ini. Partai Kauklai ini, partai orange ini, ketuanya tuh namanya Pita Limcharoenrat. Dan mereka nawarin kebijakan di bidang ekonomi dalam bentuk lotre struk belanja. Jadi kalau nanti lu belanja barang tertentu nih, itu struknya bakal bisa ditukar sama satu lembar lotre. Ya lotre-lotre gini kan di Thailand tuh emang banyak ya. Tapi ya biasanya lu harus beli dulu. Baru ini nih, nawarin lu belanja, terus struknya bisa sekalian jadi lotre. Harapannya mungkin dengan gitu, ekonomi masyarakatnya ini bisa makin muter kan. Karena motivasi orang buat belanja tuh jadi makin bertambah. Sambil belanja, siapa tahu bisa menang lotre. Jadi begitu kan. Terus selain itu, Partai Kauklai ini, Partai Orange ini, mereka juga nawarin kebijakan bis elektrik di seluruh provinsi. Terus ada juga pemeriksaan kesehatan tahunan gratis. Sama kenaikan upah kerja minimal per tahun sebesar 450 baht secara langsung. Sama ada programnya lagi, ini yang paling menarik nih. Penghapusan wajib militer sama nggak ada lagi kontrol militer di politik Thailand. Berani amat ini ya. Program yang anti militer ini mereka nyebutnya tuh nomor 3P. Nggak ada lagi 3P. Gue awalnya bingung, ini 3P tuh apaan? Ternyata 3P nama orang ya. Nama 3 orang yang masing-masingnya tuh berawalan huruf P. Ada Pom atau Prawit, namanya Prawit, panggilannya Pom. Terus ada Pok atau Anupong, namanya Anupong tapi panggilannya Pok. Sama Prayut, sama Lungtu. Dan ini mereka bertiga nih, tiga-tiganya nih emang orang militer. Ini kan gila ya, program kerjanya langsung ngajak head to head sama Lungtu loh. Berani banget gila. Program anti militer tapi pakai nama petinggi-petingginya. Bernyali. หวยใบเสร็จคือแต้มต่อให้ท่านค้าขายได้ดีขึ้นครับเป็นนโยบายที่เราเอามาจากไต้หวันไต้หวันทำอย่างนี้มา50 ปี Contoh lagi deh nih, satu partai lagi. Misalnya kebijakan yang ditawarin sama partai yang sama-sama anti militer juga nih. Partai Pheu Thai, atau biar gampang kita sebutnya Partai Merah aja. Partainya Thaksin sama Yingluck Shinawatra, yang sekarang dipimpin sama Ung Ing Shinawatra, anaknya Thaksin. Ini kalau mungkin lu ngerasa pernah dengar 2 nama di awal tadi, yaitu dua-duanya mantan Perdana Menteri Thailand. Thaksin pas jadi Perdana Menteri, dia dikudeta di tahun 2006. Terus adenya Yingluck pas jadi Perdana Menteri, dia dikudeta di tahun 2014 sama Lung Tu. Nah sekarang yang mereka usung buat jadi Perdana Menteri itu anaknya Thaksin, Ung Ing. Dan dalam kampanyenya buat program-programnya, Ung Ing sama partainya nih nawarin 10.000 baht uang digital yang bakal dikasih ke semua orang Thailand buat memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Terus mereka juga bakal ngebagiin 1 unit tablet masing-masing buat murid dan guru. Terus harga BTS sama MRT juga bakal dibikin jadi 20 baht. Tarif flat tuh jauh deket 20 baht. Dan mereka juga nawarin kenaikan upah kerja minimal 600 baht per hari yang dimulai 4 tahun ke depan. Beberapanya ya itulah, sisanya bisa dilihat di gambarnya ya. Kalau Lung tuh programnya nawarin apa? Nah, kalau partainya Lung tuh, United Thai Nation Party, Partai Biru Tua, yang ditawarin sama mereka nih sebenarnya juga banyak. Kayak misalnya contohnya tuh ini nih, pengurangan pajak buat pengusaha yang mau mempekerjakan orang tua. Terus selain itu ada peningkatan pendanaan produksi beras, sama ada juga tunjangan pensiun yang setara. Dan ini ya walaupun kelihatannya menyasarnya tuh orang-orang daerah sama orang tua, tapi ini kan terdengar cukup bagus ya. Tapi sayangnya karena basicnya mayoritas masyarakat Thailand tuh udah pada muak sama kudeta militer, mereka juga udah pada muak dipimpin sama Lung Tu selama 8 tahun ini, yang nggak ngebawa dampak apa-apa kecuali hal-hal buruk.
Jadinya ya di sini mayoritas masyarakat Thailand tuh mulai nih nyari partai-partai oposisi non-militer yang harapannya bisa ngasih perubahan buat negara. Dan itulah yang terjadi di tanggal 14 Mei 2023 kemarin. Sekitar kurang lebih 3,3 juta pemilih muda yang first timer yang baru pertama kali ikut pemilu, mereka nih bener-bener ngasih dampak besar ke hasil pemilunya. Emang hasilnya apa? Hasilnya Partai Kau Klai, Partai Orange, sampai gue bikin video ini dengan udah sekitar 94,5% suara yang masuk, mereka nih unggul di peringkat pertama dengan kemenangan total 152 kursi. 152 kursi ini tuh pembagiannya 113 kursinya sosok daerah, 39 kursinya sosok party list, kursinya sosok list partai. Terus menyusul di peringkat 2 ada Phatai tadi, si partai merah tadi. Mereka dapat 140 kursi, yang pembagiannya tuh 112 sosok daerah, 29 sosok party list. Nah, dua besar ini jaraknya cukup jauh nih, sama peringkat-peringkat di bawahnya yang cuma dapat puluhan kursi aja. Dan partainya Lungtu, mereka kececer di nomor 5 dengan 36 kursi doang. Waduh, bakal nangis gak nih Lungtu nih ya? Tapi yang menarik buat gue nih di sini, kalau kita ngelihat hasil pemetaan pembagian suaranya, kita lihat tuh di petanya, di antara warna oranye sama merah yang ada di mana-mana, warnanya Lungtu, warna biru tua tuh kebanyakan ngumpulnya di selatan loh, di Thailand Selatan loh. Ini kan berarti orang-orang Thailand Selatan kebanyakan masih percaya sama Lungtu ya. Nah, gue penasaran nih kenapa bisa begini. Dan kalau menurut analisis gue sih, salah satu sebabnya mungkin ini ya. Karena kan Partai Orange tadi, Partai Kau Klai tadi, mereka tuh kan nawarin kebijakan tadi tuh, kebijakan lotre tadi. Struk ditukar lotre. Nah, di selatan itu kan kebanyakan Muslim ya, kebanyakan orang Islam. Haram kita kan main lotre begitu kan. Mungkin itu juga tuh salah satunya yang bikin Lungtu jadi kepilih di sana. Terus ya selain itu kalau lu ingat program-programnya Lungtu tadi kan, itu kan banyaknya kayak menyasar orang-orang tua sama orang-orang daerah ya. Kayak tadi ada pendanaan produksi beras tadi, ya itu kan buat orang daerah banget. Jadi ya mungkin faktor-faktor itu ya yang bikin Lungtu ini masih berkuasa di selatan. Faktor lotre haram sama mungkin program-program dia tuh lebih bisa diterima orang daerah. Ya mungkin itu yang bikin dia masih berkuasa di selatan nih. Tapi ya nggak tahu ya, apakah dengan ini Lungtu akan memutuskan mu'alaf? Kita nggak tahu nih. Selatan loh, mantep banget gila. ขณะเดียวกันนายเศรษฐาทวีสินค่ะก็แสดงความยินดีกับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และแสดงความยินดีกับชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยค่ะ Nah dengan hasil pemilu ini jadinya sekarang ada dua orang nih yang dianggap jadi calon Perdana Menteri baru paling kuat di sana. Yang pertama ada Pita Limcharoenrat, si pemimpin Partai Kau Klai, si pemimpin Partai Orange. Pita ini selama beberapa bulan terakhir, dia ini beneran jadi idola barunya anak-anak muda di Thailand. Doi kalau kemana-mana udah kayak idol tuh, dikejar-kejar fangirl gitu. Ya mungkin ini karena selain gebrakan program-program partainya, dia dikejar-kejar begini tuh karena ganteng juga mungkin ya. Buat yang cewek-cewek mungkin gimana? Apakah Pita ini termasuk ganteng? Terus calon terkuat kedua ada Ung Ing Sinawatra, anaknya Thaksin tadi. Pemimpin Partai Phatai, Partai Merah yang dapat peringkat kedua tadi. Nah ini sebenarnya walaupun mereka dapat peringkat 2, tapi bisa dibilang ini nih kegagalan buat mereka. Karena di awal ekspektasinya tuh mereka bisa dapetin 250 kursi. Berdasarkan beberapa survei juga disebutnya tuh mereka bakal menang besar. Tapi ya ternyata hasilnya cuma dapat 141 kursi ya. Kalau menurut Thai Inquirer ada beberapa faktor nih yang bikin elektabilitas Partai Phatai ini jadi merosot. Di antaranya karena mereka nggak ngebantah waktu muncul rumor yang bilang kalau mereka bakal koalisi sama partainya Prawit. Terus faktor lainnya juga dipercaya karena campaign-campaign mereka tuh dianggap kurang first timer friendly. Dianggapnya tuh kurang ramah buat anak-anak muda yang jadi pemilih baru. Yang akhirnya market anak muda ini diambil alih sama Kau Klai ya. Diambil alih sama Partai Orange nih. Ya ini sebenarnya kocak juga sih, kurang ramah sama anak-anak muda. Padahal Ung Ing sendiri, dia ini umurnya masih 36 loh, belum tua banget. Jadi ya emang kecolongan di situ ya mungkin ya. งบประมาณที่เกิดขึ้นในบ้านเราก็แค่พ่อก็รักส้มครับ Nah di sini yang harus kita ingat nih, walaupun secara suara Pita sama Partai Orange-nya ini sekarang dia jadi yang paling kuat, tapi ini bukan berarti Pita bakal jadi Perdana Menteri Thailand selanjutnya. Belum pasti begitu. Karena ingat semuanya balik lagi ke konstitusi baru yang dibikin sama Lungtu.
Yang bikin Pita ini seenggaknya harus punya 376 suara buat bisa menang vote jadi Perdana Menteri. Jadi 152 kursi yang Partai Orange menangin di pemilu tadi, walaupun itu jadi mayoritas, tapi itu ternyata belum cukup tuh buat bikin Pita jadi Perdana Menteri. Dia masih harus nyari 376 dikurang 152. Berapa tuh? 224 ya. Ya berarti harus nyari 224 kursi lagi tuh. Kalau Pita mau jadi Perdana Menteri. Makanya gara-gara ini, abis dia ngumumin kemenangan Partai Orange, abis itu Pita langsung hubungin beberapa partai buat ngajak koalisi. So far sih udah ada 5 partai nih yang udah deal buat koalisi sama Kau Klai. Ada Puatai, partainya anaknya Thaksin yang peringkat 2 tadi, yang punya 141 kursi. Terus ada Pracarat dengan 9 kursi. Terus ada Thai Sang Thai yang punya 6 kursi. Sama Seri Ruam Thai yang punya 1 kursi. Terus satu partai lagi ada Pentam nih, yang masih proses nego. Mereka juga punya 1 kursi. Tapi koalisi 6 partai ini pun kalau digabung itu baru ada 309 suara. Masih kurang jadi. Makanya di sini seenggaknya Pita nih butuh lebih dari 67 suara tambahan dari Sowo, dari Senat, dari DPD. Nah kalau lu ingat kan tadi di Soso, di DPR-nya Thailand, itu kan jumlah kursi keseluruhannya ada 500 kursi ya. Nah berarti 309-nya tuh udah dikuasain sama Partai Orange dan koalisinya. Nah sisanya yang 191 kursi itu dipegang sama Phumjaitai yang dapat peringkat 3 beserta koalisinya. Jadi Phumjaitai-nya tuh kalau nggak salah dia dapat 71 kursi, terus ditambah koalisi jadinya ya 191 lah. Nah bisa dibilang koalisi partai Phumjaitai ini nih koalisi partai-partai yang deket sama militer lah. Partainya Lung tuh juga masuknya di sini akhirnya sekarang. Jadi kalau lu ingat, dulu kan politik Thailand tuh kebagi 2 warna ya. Ada kuning sama merah. Kuning deket sama monarki dan militer, merah lebih deket ke rakyat. Nah sekarang walaupun partainya udah banyak banget, tapi ya endingnya tetap kebagi 2 kubu begini. Tetap berasa jadi persaingan kuning sama merahnya. นี่ฮะคือก้าวไกลนะครับ152เพื่อไทย141นะฮะประชาชาติ9ไทยสร้างไทย6นะฮะเสรีรวมไทย1เป็นธรรม1 310เสียงไม่มีการดึงพรรคอื่นนะถูกต้องครับไม่มีการดึงเพิ่มแล้วครับจบแค่ตรงนี้ใช่ครับ Dan balik lagi, disinilah yang jadi masalah nih. Masalah buat koalisi Partai Orange. Kalau lu ingat kan tadi Sowo, yang Senat, yang DPD, itu kan orang-orangnya pilihan prawit ya. Orang-orang pilihan pihak militer. Jadi ya, walaupun sekarang Partai Orange sama koalisinya ini menang telak di pemilihan Soso, tapi belum tentu Pita bisa ngegulingin Lung Tu dan jadi Perdana Menteri baru. Jadi selama 60 hari ke depan bakal jadi hari yang dakdikduk banget nih buat mayoritas warga Thailand. Kenapa 60 hari? Karena setelah 60 hari inilah baru kelihatan tuh siapa-siapa aja yang bakal ngisi kursi Soso sama Sowo. Ini orang-orang koalisi Partai Orange pasti mikirnya semoga Sowonya di sini ada yang pengen bikin perubahan dan anti militer juga ya. Karena itu bakal berarti banget tuh buat mereka tuh. Lumayan loh ini soalnya loh masih butuh 67 suara lagi kan. Tapi menurut lu sendiri gimana nih? Bisa gak nih kira-kira koalisi Orange, koalisi oposisi ini ngegulingin Lung Tu? Silahkan komen. Oh iya, tambahan dikit deh, ini menarik juga nih soalnya nih. Jadi sebenarnya di antara seluruh partai yang ikutan pemilu ini, Kau Klai, si Orange yang ada di peringkat 1, mereka tuh sebenarnya partai baru yang secara teknis mereka baru pertama kali ikutan pemilu. Dan menang, jir. Dan karena mereka partai baru inilah, makanya di sosmed hatersnya tuh kebanyakan pada bilangnya, apa yakin mereka bisa menjalankan pemerintahan? Anak baru nih, gak punya pengalaman. Diserangnya dari sisi itu jadinya ya. Padahal sebenarnya kalau kita ngelihat sejarahnya, Partai Kau Klai ini tuh nggak baru-baru banget. Partai Kau Klai ini tuh sebenarnya partai Angkot Mai yang dibuat ulang karena partai sebelumnya kena banned. Jadi partai Angkot Mai ini, atau yang translate-nya Future Forward, mereka tuh dibikin di Maret 2018. Dan diketuain sama Thanathon Chuan Rungruangkit. Tapi terus mereka dibubarin sama Mahkamah Konstitusi di Februari 2020. Kenapa dibubarin? Soalnya partai ini buat pendanaannya mereka nih minjem dari ketuanya tadi, si Thanathon tadi. Nah itu dianggapnya pendapatan ilegal tuh. Makanya mereka akhirnya di-ban. Dan habis di-ban ya udah, mereka bikin partai lagi tuh, Partai Kau Klai yang sekarang. Dengan anggota yang sama, tapi kali ini Pita nih yang jadi ketuanya. Logonya, warnanya, program kerjanya, semuanya sama persis. Menang pemilu lagi yang sekarang. Gila ya, keren banget loh ini. Jadi ya buat yang pada DM gua nih yang nanya, Bang, suami teman lu masih jadi anggota DPR gak abis pemilu? Jawabannya masih.
Karena tadi Partai Orange kan yang buat kursi sosonya kan, yang buat party listnya, mereka menang 39 kursi kan. Nah, Rom, suaminya teman gua, dia di list partainya tuh ada di nomor 8. Jadi ya pasti masih kebagian nih doi ini. Yang kasihan tuh yang di list partainya nomor 40 ya. Kursinya cuma dapat 39. Dikit lagi dia pasti begitu tuh. Kasihan juga ya. Jadi ya lumayan lah, buat 1 periode ke depan nih gue masih bisa ngaku-ngaku kalau punya backingan istri pejabat Thailand kan berarti kan. Aduh. Maaf, bercanda. วันนี้ขอประกาศต่อหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้ว Oke, sekian Learning by Googling kali ini tentang pemilu Thailand 2023. Ini semoga cukup jelas ya. Jadi ya kedepannya kira-kira selama 60 hari ke depan masih harus dilihat nih. Kira-kira Pita bakal bisa gak jadi Perdana Menteri selanjutnya. Kalau gue sih ngarepnya pribadi dia nih yang jadi nih. Biar ada perubahan lah di Thailand. Oh iya, gue tuh sebenarnya tadi mau nyinggung Cuit dikit nih. Ini bapak-bapak ini namanya Cuit, Lung Chu gue nyebutnya. Gue tadinya mau nyebut dia juga. Ada cerita dikit tentang dia, tapi lupa. Ya udah lah ya, nanti aja lah ya, udah panjang juga ini. Jadi kalau lu mau revisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kirain dukung Thailand bang, ya enggak dong, kan gue tetap orang Indonesia. Kalau pertandingan-pertandingan gini ya dukungnya Indonesia. Pokoknya tetap timnas yang utama, timnas. Apa itu Thailand? Ada Thai my shop, gue gak suka Thailand gitu. Pokoknya timnas yang utama, mampus kalau 5-2. Mas.